Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan bertemu kembali dalam IHMPT Minggu 27 September 2020. Yuk kita siapkan Alkitab kita. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Dan untuk Mazmur Pujian dari Mazmur 111 ayat 1 sampai yang ke-10. Yuk kita cari tempat yang aman, tempat yang nyaman untuk kita dapat berkonsentrasi selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabar adik-adik hari ini? Kakak harap adik-adik sehat selalu dan selalu dalam penyertaan Tuhan ya. Iya Kak Resen, semoga adik-adik dan keluarga tetap sehat dan selalu ngikuti arahan kesehatan. Sebelum mulai ibadah PT, aku kenalin petugas untuk hari ini dulu nih. Untuk pelayan firman, ada Kak Dina, kemudian untuk pemusik, ada Kak Bernard dan Kak Marcel. Dan liturgus ada kami berdua, ada Kak Resen dan ada Kak Olin. Kita mau angkat nyanyian pembuka. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 13, bait 1 dan 3, kita masuk rumahnya. Mari kita masuk rumahnya dan muliakan nama Tuhan lebih lagi serta menyembah kepadanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, sebentar kami akan memuliakan ibadah kami ini. Kiranya Kau berkati kami dalam setiap aktivitas dan kegiatan yang kami lakukan hari ini ya Tuhan. Hanya ini doa kami dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan menaikkan Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 111 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-10 yang menyatakan. Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segarak titahnya teguh, kokoh seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya.
Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Yuk persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Dina akan membagikannya bagi kita semua. Namun, sebelum Kak Dinda membagikan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Hai adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu semuanya. Kakak berharap kalian dalam kondisi yang baik-baik ya. Nah, adik-adik, saat ini kita mau masuk dalam pelayanan firman Tuhan nih. Oleh karena itu, kakak ajak untuk kita semua mempersiapkan Alkitab kita. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-12. Nah, adik-adik, jika Alkitab kita sudah terbuka, mari kita berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, pada kesempatan kali ini kami mau belajar dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami boleh memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Amsal 23 ayat 12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Haleluya. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembahasan lebih jauh mengenai teks yang kita baca nih, kakak mau ajak kita untuk mengenal terlebih dahulu soal kitab Amsal ini. Nah, adik-adik, kitab Amsal ini ditulis pada tahun 700 sebelum Masehi, dan sebagian besar dari kitab Amsal ini ditulis oleh seorang raja yang sangat terkenal akan hikmat dan kebijaksanaannya, yaitu Salomo. Nah,
apa ya yang menjadi tujuan penulisan kitab ini? Nah, jadi nih adik-adik, kitab ini ditulis untuk dapat memberi hikmat dan pengertian mengenai perilaku bijak, kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Jadi, agar orang yang berpengalaman bisa menjadi bijaksana. Kemudian, kaum muda bisa mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan, serta orang yang bijak bisa makin bijak lagi adik-adik. Jadi, dengan kata lain nih, kitab Amsal ini adalah kitab pedoman hikmat untuk hidup dengan benar dan takut akan Tuhan. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai kitab Amsal adik-adik. Nah, tadi nih dalam penjelasan kakak di awal, kitab ini adalah kitab pedoman hikmat untuk hidup takut akan Tuhan. Nah, hikmat itu apa ya artinya? Nah, kakak coba cari nih di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, hikmat itu artinya kearifan atau kebijaksanaan. Sedangkan kalau menurut Amsal, hikmat itu nggak dikaitkan dengan kepandaian atau pengetahuan yang luas yang dimiliki oleh seseorang, tapi dikaitkan dengan sikap takut akan Tuhan. Nah, dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, lalu apa ya artinya dari takut akan Tuhan itu? Takut akan Tuhan itu berarti kita mau hidup taat sepenuhnya pada kehendak Tuhan adik-adik. Nah, jadi yang dikatakan sebagai orang berhikmat adalah mereka yang mengenal dan mentaati perintah Allah. Jadi kalian pasti udah gak asing lagi ya dengan Raja Salomo adik-adik. Nah, Raja Salomo itu adalah Raja Israel yang ketiga setelah Daud. Dan ia sangat-sangat termasyhur karena hikmat dan kebijaksanaannya. Nah, waktu Salomo diangkat nih menjadi seorang raja, dia nggak meminta kekayaan sama Tuhan. Dia cuma meminta kebijaksanaan untuk dapat menimbang segala perkara dan mampu menjadi raja yang adil bagi bangsa Israel. Nah, for your information nih adik-adik, bangsa Israel itu tuh adalah bangsa yang besar banget dan terkenal dengan sifatnya yang tegar tengkuk, alias susah banget kalau dibilangin. Jadi memang gak mudah tugas yang diemban oleh seorang Salomo sebagai seorang raja atas Israel. Oleh karena itu, ia pun memohon nih kepada Tuhan agar diberikan kebijaksanaan. Nah, kisah tentang hikmat Salomo yang sangat terkenal adalah ketika Salomo memberikan keputusan pada saat ada dua orang ibu yang memperebutkan seorang bayi. Dan melalui keputusan yang diambil oleh Salomo itulah membuat Israel menjadi segan sama Salomo. Karena mereka melihat sendiri bagaimana hikmat Allah itu ada di dalam hatinya Salomo. Salomo pun bisa mendapat hikmat karena ia hidup takut akan Tuhan dan mau bergaul dekat dengan Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, kalau kita membaca tulisan Amsal ini, di sini Salomo sedang memposisikan diri sebagai seorang tua yang berhikmat, yang sedang memberikan nasihat kepada para pembaca yang ia anggap sebagai anak-anaknya. Nah, dalam ayat yang kita baca, Salomo menasihati agar kita dapat mengarahkan perhatian pada pendidikan dan selalu ingin mendengar pengetahuan. Jadi, dengan kata lain, kita harus fokus untuk terus belajar akan kehendak Tuhan adik-adik, serta mencintai firman-Nya dan menjadikannya pedoman dan penuntun hidup kita. Dan ketika kita mau mencari kehendak Tuhan dan mencintai firman-Nya, maka
berkat Tuhan pun akan mengikuti kita dan kita juga mampu menjadi berkat bagi orang lain juga. Nah, kakak mau mengutip nih tulisan dari Rasul Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 yang menyatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, firman Tuhan itu banyak banget manfaatnya. Bisa menegur kita saat kita melakukan hal yang tidak berkenan kepadanya, bisa menuntun kita untuk memperbaiki diri, dapat menuntun kita untuk dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, luar biasa banget kan fungsi Alkitab itu. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa mencintai firman Tuhan dan menjadikannya sebagai dasar hidup kita, adik-adik. Nah, dari penjelasan tentang firman Tuhan hari ini, ada beberapa hal nih yang mau kita pelajari bersama, adik-adik. Yang pertama, pentingnya untuk kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Gimana ya caranya? Yakni dengan cara kita mau bersaat teduh tiap hari. Kemudian melalui persekutuan dengan saudara seiman, melalui sharing pengalaman iman, dan masih ada banyak lagi adik-adik. Nah, kakak-kakak tuh kan sering ngingetin kalian ya untuk saat teduh melalui WhatsApp group. Karena memang saat teduh itu penting banget. Karena kita bisa ngobrol sama Tuhan, kita bisa curhat sama Tuhan, dan kita juga bisa tahu apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan, serta kita juga bisa belajar firman Tuhan, adik-adik. Nih, kakak kasih tahu ya, Salomo itu bisa menjadi pribadi yang berhikmat karena dia memiliki hubungan yang dekat sama Tuhan. Karena itu, kita bisa mencontoh teladani sikap hidup Salomo yang mau hidup dekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah takut akan Tuhan. Tadi kakak udah ngutip Amsal 1 ayat 7 bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi dengan kata lain ya adik-adik ya, sebanyak apapun ilmu yang kita punya, setinggi apapun pendidikan yang kita tempuh, dan sebanyak apapun nih nanti gelar pendidikan yang kalian punya, maka haruslah pengetahuan itu kita terima bukan hanya dengan di otak aja adik-adik, tapi juga dengan hati yang takut akan Tuhan. Mengapa? Karena ketika kita menerima ilmu tersebut disertai dengan hati yang takut akan Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, mau berbagi ilmu dengan sesama, dapat saling membangun, melengkapi, dan memotivasi. Tapi kalau kita menerima ilmu tersebut tanpa dilandasi takut akan Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sombong, yang suka mengkritik karena kita merasa tahu banyak hal. Dan kemudian kita merasa rugi nih kalau kita berbagi ilmu sama orang lain. Bahkan dampak yang lebih fatal adalah kita bisa menggunakan ilmu yang kita miliki untuk mencelakai orang lain. Misal, merakit bom, kemudian membuat obat-obatan terlarang, dan masih banyak lagi. Jadi, harap diingat ya adik-adik, sebanyak apapun ilmu yang kita pelajari, kalau ilmu itu tidak kita terima dengan hati yang takut akan Tuhan, maka semuanya menjadi sia-sia dan tidak berguna. Karena awal dari pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu akan timbul ketika kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Nah, itu aja firman Tuhan yang mau kakak share hari ini. Semoga firman Tuhan yang udah kita pelajari hari ini dapat senantiasa menuntun kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari ya adik-adik. Oleh karena itu, mari kita tutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, mengucap syukur kalau pada saat ini kami boleh menyelesaikan pelayanan firman pada hari ini dan kami boleh belajar dari firman-Mu.
Biarlah kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat melanjutkan ibadah dan Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Dina sudah membagikan firman Tuhan pada hari ini. Mari senantiasa membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan ketika kita dekat dengan Tuhan, maka akan timbullah hidup yang senantiasa takut akan Tuhan. Dan ketika kita mau melandasi hidup kita dengan takut akan Tuhan, maka segala pengetahuan yang kita miliki akan dapat menjadi berkat bagi kita dan sesama. Marilah kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 52, baitnya yang ke-1 dan kedua, Hai dengarlah anakku. Yuk, dengarkan bersama-sama warta petek yang akan disampaikan oleh Kak Reza. Silakan Kak Reza. Hai adik-adik, ketemu lagi nih. Warta PT Minggu 27 September 2020. Yang pertama, di HMPT minggu depan, kita akan kembali bertemu di kanal YouTube GPIB Shalom Depok mulai pukul 8 pagi. Jangan terlambat ya adik-adik, dan jangan lupa kita ibadah online ya, bukan nonton ibadah online. Yang kedua, adik-adik boleh memberikan saran dan juga kritik kepada IHMPT online ini, sehingga ke depannya IHMPT ini boleh menjadi lebih baik lagi, dan adik-adik lebih nyaman lagi dalam beribadah. Yang ketiga, kakak mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya kasih Tuhan menyertai adik-adik semua. Ya, itu aja warta PT minggu ini. Sampai jumpa adik-adik. Wah, nggak berasa ya, udah mau selesai ibadahnya. Kakak harap setelah ibadah ini, adik-adik menggunakan waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan dengan memuliakan namanya. Nggak cuma adik-adik aja loh, kakak dan Kak Olin juga akan berusaha. Iya betul banget Kak Resen. Sebelum menutup ibadah kita, mari bernyanyi bersama dari pelengkap Kidung Jemaat 274 bait yang pertama sampai kedua. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Hanyalah kasih tak akan lepas.
Baik adik-adik, karena kita sudah menyelesaikan ibadah PT kita pada hari ini, oleh karena itu kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, mengucap syukur kalau pada saat ini kami boleh menyelesaikan ibadah PT ini. Tuhan, kami mohon ampun jika dalam kami mengikuti ibadah ada tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar nanti kami juga akan melanjutkan aktivitas kami yang berikutnya ya Tuhan. Dan sebelum kami menyelesaikan ibadah ini, kami memohon kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Persembahan yang sudah dikumpulkan oleh adik boleh disampaikan ke kantor gereja atau ditransfer ke rekening gereja ya. Kalau adik-adik kesulitan, boleh nih minta tolong sama orang tua. Sampai bertemu minggu depan ya. Jangan lupa jam 8 pagi di kanal YouTube GPB Shalom Depok. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.